Hey Glory, Hello. open music. Hey Glory, Hello. open all windows. Okay, opening all window. Hey Glory, Hello. open sunroof. Okay, opening sunroof. Hey Glory, Hello. open GPS. Okay, opening navigation. Ini adalah DFSK Glory iAuto, SUV yang punya fitur banyak banget. Kayak panoramic sunroof yang raksasa, terus sistem yang bisa diajak ngomong. Jadi kalian bisa minta dia buat bukain jendela satu-satu atau bukain sunroof kayak gitu. Open the rear side window. Okay, opening the rear row window. Dan dia juga punya mesin turbo. Dan si iAuto ini dimensinya tergolong lebih besar dibanding CR-V, X-Trail, atau CX-5. Tapi harganya itu cuma 300-an juta. Yes, yang artinya si Glory iAuto ini adalah saingannya langsung Wuling Almas. Nah, kita baru aja nyobain lengkap mobil ini. Dan buat detailnya, simak di review lengkap DFSK Glory iAuto. 1. Varian. Glory iAuto ini ada 2 varian. Varian rendahnya disebut Prime. Dan varian tingginya Intelligent yang lagi kalian lihat ini. Tapi buat sekarang yang baru diluncurkan hanya varian Intelligent aja. So varian rendahnya menyusul ya nanti. Pilihan warnanya ada 4. Yang kalian lihat ini silver, sisanya ada hitam, putih, dan merah. Dan yang paling bikin menarik tentu adalah harganya ya. iAuto Intelligent ini harganya tepat di bawah 330 juta on the road Jakarta. Yang artinya harga ini bahkan lebih murah dibanding Wuling Almas varian atas 7-seater dan 5-seater. Menarik ya? 2. Eksterior tampan. Kalau dilihat sekilas dari samping, iAuto ini emang masih ada kemiripan sama Glory 580 dulu. Well, platformnya sebenarnya emang masih sama dengan sedikit perubahan. Tapi DFSK bilang iAuto ini bukan penerusnya 580 ya. Karena Glory 580 nanti pun tetap dapat faceliftnya sendiri. Anyway, buat yang penasaran iAuto ini segede apa? Yang pasti jauh lebih panjang dan lebar dibanding Rush Terios BR-V atau Xpander Cross. Dan bahkan sebenarnya masih lebih panjang dibanding CR-V, CX-5, X-Trail, dan Wuling Almas juga. Atau bahkan wheelbase-nya aja lebih panjang dibanding wheelbase Hyundai Santa Fe loh. Detail desainnya, depannya berubah seluruhnya dibanding 580 ya. Sekarang jadi kelihatan lebih futuristis dan mewah. Well, terutama udah pasti karena grillnya ini sih. Modelnya mirip-mirip Diamond grillnya Mercy, tapi kelihatan cocok juga kan ya di sini. Bentuk lampu depannya juga sekarang jadi lebih pipih. Ada tulisannya tuh Full LED Technology. Begitu juga radiator grill yang jadi lebih panjang dan langsung nyambung sama housing fog lamp-nya. Detail lampu depannya full LED ya, di area LED, lampu besarnya LED non-projector, lampu jauhnya juga LED non-projector, fog lamp-nya LED, dan lampu seinnya sequential gini. Tapi yang keren, kalau fog lamp-nya lagi nggak dipakai, begitu kita belokin setir, nanti fog lamp di sisi yang kita belokin bakal nyala dan berfungsi jadi cornering light. Begitu juga kalau dinyalain lampu seinnya, bakal ikut nyala cornering light-nya. Sampingnya, dari sisi sini masih mempertahankan bentuk Glory 580-nya ya. Tapi somehow sekarang nggak kelihatan semembosankan itu. Mungkin karena velg yang 18 inci ini yang dikasih warna abu-abu gelap. Ya kita tahu sih, warna kaliper merah gini di remnya emang bukan selera semua orang. Apalagi kalau ini bukan rem high performance. Tapi somehow kombinasi remnya ini dan velgnya ngasih tampilan profil samping overall yang lebih enak buat dilihat. Detail lainnya ada roof railnya. List jendela udah dikelilingi chrome, tapi pilar B-nya masih hitam doff ya. Ada lampu sein di spionnya dan handle pintunya dikasih chrome. Belakangnya juga sekilas masih kelihatan mirip sama 580, tapi beberapa part-partsnya diubah, termasuk bumper bawahnya juga. Sekarang dikasih kayak lubang ala-ala knalpot di kiri dan kanan gini. Kalau kalian lihat lebih dekat, di dalamnya emang ada lubang yang kecil-kecil sih, tapi ini bukan knalpot ya. Karena knalpot aslinya hanya ada satu aja di bawah sebelah kiri.
Detail lainnya, antenanya pakai model sirip hiu dan emblem tulisan Glory-nya pakai font baru nih, jadi yang kelihatan lebih modern. Tapi emblem garansi 7 tahunnya tetap masih ada ya di sebelah kanan kayak gini. Nah, detail lampu belakangnya unik nih. Lampu malamnya LED bar yang bentuknya kayak palu Thor kayak gini. Lampu remnya LED dots di sekitarnya. Lampu seinnya sekuensial juga LED kayak di depan. Nice. Dan lampu mundurnya juga LED. Oh, dan ada fog lamp halogen di bawah ya. Nah, yang unik karena seluruh bagian lampunya ada di pintu, jadi begitu pintu bagasi kita buka, lampu malam dan lampu seinnya bakal pindah ke bawah sini. Halogen ya ini karena kan cuma lampu emergency dan biar tetap kelihatan aja kalau kita lagi buka bagasi. Kalau bagasi tutup lagi, bakal pindah lagi. Kalau dibuka lagi, pindah lagi. 3. Interior ala Eropa. Kayak luarnya juga, interior iAuto ini kelihatan jauh lebih modern dibanding Glory 580 dulu yang cenderung biasa aja. Emang sih nggak main approach futuristis kayak interiornya Almas gitu. Tapi kita juga suka kok model desain ala Eropa yang cenderung rapi, non-elegan kayak gini. Yang pakai model dashboard bertingkat dan head unit floating di paling atasnya. Tapi yang paling kita suka, bentuk jok depannya. Coba kalian lihat, kalau sekilas ini kelihatannya kayak jok-jok mobil mahal yang supportnya tinggi banget sampai bagian bahu kita. Mantap. Jok depan, jok tengah, dan jok belakang tentunya udah dilapis kulit semua ya. Warnanya hitam dengan jahitan kontras warna putih. Satu yang agak kita nggak suka, desain setirnya nih yang masih sama persis kayak di 580 dulu. Kalau aja ini dibuat lebih modern, mungkin bakal kelihatan lebih pas di dalam sini. Anyway, penggunaan bahan juga termasuk jempolan buat mobil besar 300 jutaan. Dashboard bagian atas ini yang besar banget udah dilapis bahan soft touch empuk banget yang ada jahitan kulitnya. Dan pinggirnya konsol tengah pun udah dilapis kulit berjahitan kayak gini. Termasuk juga bagian yang paling atasnya door trim depan udah dilapis soft touch, bahkan sampai bagian atasnya door trim belakang juga. Dan kita juga senang nih panel kayu-kayuan ini yang pakai finishing doff. Kalau diteliti lebih jauh, mungkin agak kelihatan ya kayak fit and finish tombol-tombol di dashboard atau rasanya tombol-tombol di fascia tengah. Dan di tombol di setir juga nggak sebaik di SUV-SUV besar Jepang yang harganya 500 jutaan. Tapi toh emang harganya ini jauh lebih murah juga kan? Oke, buat masuk ke dalam, pintunya kerasa luar biasa berat nih. Sudut bukaannya juga termasuk lebar. Buat napaknya ke dalamnya termasuk cukup tinggi. Tapi coba dilihat, di bagian paling bawahnya ada yang lebih nonjol keluar gini dan gak ke cover sama pintunya pas ketutup. Ini bakal bikin celana kita gampang kepeper kotor nih pas lagi napak keluar kalau mobilnya habis hujan-hujanan. Nah, posisi duduk di sisi driver ini termasuk tinggi mirip SUV monokok lainnya. So nggak selebay tinggi posisi duduk SUV leather frame gitu ya. Nah, jok yang tadi kita bilang keren ini ternyata emang cukup menjepit buat kalian yang berbadan gendut. Mungkin awalnya agak berasa nggak nyaman, tapi habis jalan jauh nanti berasa lebih memeluk dan terasa lebih nyaman kok. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah ya, sedangkan yang penumpang elektrik 4 arah alias nggak bisa diatur ketinggiannya. Headrestnya cuma bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Tapi termasuk cukup maju dan ergonomis, jadi kalau kepala kita sandaran sambil nyetir nggak perlu mendangak kepalanya. Sandaran tangan di tengahnya udah dilapis kulit jadi cukup empuk dan bisa dipakai buat sandaran tangan sambil pegang setir nih. Sedangkan yang sandaran tangan di sisi pintu juga udah dilapis kulit dan ini berasa lebih empuk lagi. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, setirnya sayangnya hanya bisa naik turun aja, belum bisa maju mundur. Dan posisinya cenderung lebih dekat ke dashboard. Sedangkan sandaran kaki kiri drivernya ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya ya. Oke, detail lain di depan. Kalau malam keren nih, di kolong kaki depan dan di bawah konsol tengah ada ambient light hijau-hijaunya kayak gini. iAuto juga udah dapat seal plate kayak gini yang ada tulisan DFSK-nya. Pedal remnya udah dikasih cover metal tapi yang pedal gas belum ya. Spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Lampu kabin di depan sini halogen ya dan ada 2. Pegangan tangan plafon ada di sisi penumpang depan, yang driver nggak ada. Sedangkan sun visornya sayangnya nggak ada card holdernya nih, tapi sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya. Oh, dan karena ada panoramic sunroofnya, so ngasih kesan yang lega banget. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih termasuk berat banget, tapi emang nggak seberat yang di depan. Tapi emang bunyi pas ketutupnya itu agak aneh nih bloknya. Dan sudut bukaannya juga termasuk lebar banget, dan napak ke dalam juga nggak perlu nunduk-nunduk. Nah, jok belakangnya dudukannya kerasa cukup rendah nih, lebih tinggi dibanding yang di depan emang. Tapi posisi kita berasa agak tenggelam. Kelihatan banget dari window lining di door trim ini yang jadi berasa tinggi banget kayak gini. Dan kalau kaki kita nggak selonjoran ke depan, sudut pahanya jadi sedikit naik.
masih nyaman sih, tapi menurut kita bakal lebih pas lagi kalau dudukan joknya dibuat agak tinggi. Ruang sepatunya masih sangat lega buat gerak-gerak ya. Nah, jok ini bisa digeser maju mundur. Kalau digeser paling mundur, ruangnya termasuk sangat lega. Nggak selega kabin tengah Almas 5-seater atau 7-seater sih, tapi tetap lega banget. Kalau digeser sampai paling maju, mentoknya di sini nih. Ruang kakinya emang gak sisa banyak, tapi masih termasuk cukup aman lah. Sedangkan kalau mau digeser setengah mundur, segini ya sisa ruangnya. Ruang kepalanya masih sangat-sangat lega. Dan karena panoramic sunroof ini super raksasa, so kesan leganya masih berasa di tengah sini. Sudut sandaran joknya bisa diubah-ubah pakai tuas di samping. Dari segini bisa fleksibel paling rebahnya sampai segini. Emang gak sampai tiduran sih, tapi udah termasuk relax banget kok. Sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk. Dan di tengah ada armrest yang bisa dilipat buka kayak gini ya. So bisa duduk dengan posisi super relax kayak gini. Nice. Nah, kalau mau duduk bertiga di tengah sini, napak ke tengahnya kakinya harus agak melipet karena konsol tengahnya mundur banget. Tapi ruangnya termasuk lega kok dan lantainya nyaris rata. So kakinya bisa tetap di tengah sini, nggak perlu ke kiri kanannya. Tapi dudukannya ini emang jauh lebih tinggi dibanding di kiri kanannya dan sedikit lebih keras. Dan sandarannya ini sangat keras karena ada armrest tadi. Tapi karena ada headrest adjustable di ketiga sisinya dan di tengah sini juga dapat seatbelt 3 titik. So sebenarnya masih cukup aman lah buat duduk bertiga di tengah sini. Detail lain di belakang, ada tambahan ventilasi AC di tengah sini, tapi ini nggak ada kontrolnya. Jadi ikutin AC yang di depan, fan dan temperaturnya. Lampu kabin baris kedua ada di kiri dan kanan sunroof ini, dua-duanya halogen ya. Dan pegangan tangannya sama-sama model foldable kayak gini, tapi nggak ada gantungan bajunya. Oh, dan jendela tengah ini dibukanya bisa sampai full turun ya. Sekarang kita ke paling belakang. Sayangnya masih sama kayak 580 dulu nih. Kalau kita mau napak ke baris ketiga dari sisi trotoarnya Indonesia alias di sebelah kiri jalanan, joknya nggak ada mekanisme buat one touch tumble atau one full slide. Di sini bisanya manual kalian majuin dulu dan baru dijatuhin sandarannya supaya bisa napak ke belakang. Yang lebih proper emang kalau kita masuk belakang dari sebelah kanan. Karena di sini disediain tuas buat one full slide, alias kalian tarik tuasnya, geser joknya ke depan dan kalian jatuhin. Nah, baru deh kita bisa masuk ke baris ketiga. Nah, jok paling belakang sini masih ada headrest adjustable-nya nih. Tapi tentunya bagian bawah joknya sangat rendah dan kecil ya. So, sudut paha kita jadi naik banget gini dan pasti bikin pegel buat orang dewasa yang mau duduk perjalanan jauh. Tapi ternyata ruang buat nyelipin sepatu di bawah jok tengah masih termasuk oke. Dan yang kita nggak sangka, ruang kepalanya masih termasuk sangat lega buat baris ketiga. Not bad lah. Nah, ruang kakinya ini kalau jok tengahnya kita bikin paling maju, jelas masih lega banget ya. Tapi penumpang tengah sisa ruangnya jadi nggak banyak. Kalau jok tengahnya dimundurin mentok, kaki kita udah nabrak sama joknya jadi pas-pasan. Kalau jok tengah dimajuin setengah, masih lumayan loh ini sisa ruang kakinya. Sudut sandaran paling belakang sini fix ya, nggak terlalu tegak, tapi nggak sampai relax juga. Nah, di kiri dan kanan enaknya sama-sama udah dikasih sandaran tangan nih, jadi tangan kita nggak ngegantung. Tapi sayangnya ukuran jendela belakang sini emang kecil banget dan terlalu ke depan posisinya. So, kalau kita nengok keluar, yang kelihatan malah pilar dan bakal ngasih rasa claustrophobic. Detail lain di belakang sini, keren nih, masih ada pegangan tangannya foldable kayak gini. Tapi sayangnya di paling belakang sini nggak dapat ventilasi AC sama sekali ya, di atas dan di samping. Dan karena jok depannya lebih tinggi, so udah pasti kena hembusan AC-nya bakal makan waktu lebih lama. 4. Bisa diajak bicara. Salah satu yang keren di iAuto ini adalah mobilnya bisa diajak ngomong. Ya mirip sama Wuling Almas lah, tapi bedanya di sini harus pakai bahasa Inggris ya. Sebenarnya emang banyak mobil ada sistem voice command-nya, tapi cuma sedikit yang perintah-perintahnya bisa dipakai buat ngatur AC, apalagi buka sunroof dan buka jendela satu persatu. Nama fiturnya di sini iTalk. Cara aktifinnya, kita tinggal klik tombol yang di setir ini dan baru ngomong. Atau kita bisa tinggal sebut aja Hi Glory. Nih, beberapa contohnya. Buat buka jendela, Hi Glory. Hello. Open the driver's side window. Okay, opening the drive side window. Open the rear right passenger side window. Okay, opening the right rear window. Close all windows. Okay, closing all window. Hi Glory. Kan terus diputar. Hello. Open the rear side window. Okay, opening the rear row window. Close the rear left passenger side window. Okay, closing the left rear window. Menurut kita ini kepake banget nih buat kalian yang sering ambil karcis di tol, so nggak usah repot-repot tangannya. Bisa buat buka penutup sunroof. Close sunroof curtain. Open sunroof shade.
Bisa juga buat buka sunroofnya, open sunroof. Bisa buat set temperatur AC, high glory. Hello. Set the temperature to 27 degrees Celsius. Okay, temperature is set to 27 degrees. Hello. Set the temperature to lowest. Temperature is now set to the lowest. Hello. Set the AC fan to level 3. Okay, fan volume is set to level 3. Hello. Turn on the AC. Okay, AC is on now. Hello. It is so cold in here. Okay, temperature is raised by 2 degrees. I feel hot in here. Okay, temperature is lowered by 2 degrees. Bisa buat tanya-tanya tanggal atau Hello. hari. What time is it? It's 9:17. Dan ada perintah khusus yang nggak perlu sebut high glory, yaitu kalau kita mau telepon orang pakai koneksi Bluetooth-nya. Make a phone call. Who would you like to call? 911. 911. Would you like to call? Apakah ini cuma gimmick? Tergantung kalian ngomong sama siapa sih. Ada juga kok yang beneran pakai sistem voice command kayak gini buat mempermudah dia sehari-hari di mobilnya. 5. Fitur berlimpah. Selain sistem voice command tadi dan jok elektrik depan, iAuto ini juga ada bagasi elektriknya. Not bad lah buat mobil 300 jutaan. Lanjut, ada panoramic sunroofnya yang luar biasa besar. Dan tentunya bisa dibuka juga kaca setengah depannya kayak gini. Mewah. Lanjut lagi, kayak di 580 dulu ada DVR alias kamera perekam yang nempel langsung di belakang spion tengahnya nih. Atau bahasa kekiniannya dashcam. Nah, ini selalu merekam kejadian di depan mobilnya, jadi bisa dipakai buat dokumentasiin perjalanan. So, misalnya terjadi sesuatu bisa kalian lihat lagi dan dipakai buat bukti. Ini juga bisa langsung kita setel di head unitnya dan filenya bisa diambil via micro SD. Nice, super penting nih sebenarnya DVR gini di Indonesia. Oke, lanjut. Di depan sini ada 2 power outlet, yang satu masih berupa lighter kayak gini ya. Di bawah konsol tengah ada satu USB port dan aux input, dan di bagasi ada power outlet satu lagi. Lanjut, kuncinya bisa dipakai buat buka keempat jendelanya nih kalau kita tahan tombol unlocknya. Dan kalau tahan tombol locknya bisa dipakai buat naikin semua jendelanya. Kalau tombol lock ditekan 2 kali, klaksonnya bakal bunyi kencang dan lampu hazardnya bakal berkedip buat kita cari posisi mobilnya di parkiran. Kunci ini juga ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, ini tinggal kita kantongin aja dan deketin mobilnya, terus tinggal klik tombol di handle pintu ini. Nanti kuncinya kebuka plus spionnya juga bakal kebuka otomatis. Kalau diklik lagi tombolnya, pintunya bakal kekunci lagi plus spionnya ketutup lagi. Dan tombol ini ada di posisi penumpang depan juga ya. Oh, dan kalau kita baru turun dari mobilnya dan tutup pintu, begitu kita menjauh dari mobilnya bakal nyalain lampu hazard 3 kali buat ngasih tahu kalau kita belum kunci mobilnya. Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya ya. Lanjut, lampunya udah otomatis nih. Oh, dan one touch turn signalnya di sini 5 kali ya. Jadi sekali colek dia bakal nyala 5 kali lampu sininya. Dan wiper depannya juga udah otomatis. Nice. Ada pengatur ketinggian semetan lampu depan buat menyesuaikan isi kabin. Ada tombol pengatur audio dan Bluetooth teleponi di setir sebelah kiri, dan sebelah kanan ada cruise controlnya. Jendelanya meskipun kontrol yang beda cuma yang di sisi driver, tapi ini keempat-empatnya udah auto up down nih. Jadi tinggal sekali cetek langsung turun atau langsung full naik di semua jendela. Mantap. Ada rem parkir elektrik juga, tapi sayangnya belum ada brake hold-nya ya. Nah, yang unik head unitnya nih. Kalau di 580 dulu pakai 9 inci yang cenderung mengotak makanya kelihatan gede, sekarang 9 inci model floating dan layar lebar mini. Jadi sekilas dari agak jauh kelihatannya agak kecil ya layarnya. Buat kontrolnya bisa langsung layar satu kayak biasa, tapi ada juga kontrol tambahan rotari kayak gini. Ini tentunya bisa kita puter-puter, tapi buat klik OK-nya bukan diklik sepenuhnya, cuma tengahnya aja yang diklik. Bisa digerakin ke kiri kanan, tapi nggak bisa ke atas bawah kayak di BMW atau Mercy ya. Dan ada beberapa shortcut lainnya di sekitarnya, atau di bawah kontrol AC ini juga. Fitur head unitnya termasuk komplit. Ada navigasinya, bisa putar lagu dan teleponi Bluetooth, bisa setel musik dan video dan foto dari USB. Ada mirroring juga nih pakai aplikasi Easy Connection. Ini pakai kabel kalau mau mirroring Android, atau kalau mau mirroring iOS pakai WiFi. Dan bisa setel dari aux juga. AC-nya pun tersembunyi di head unit sini. Bisa langsung kita tekan pakai tombol di bawahnya, atau bisa atur langsung di head unitnya.
Auto climate control ya jelas. Suhu paling panas ya 32 derajat Celcius dan paling dingin 17 derajat. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Dan uniknya ada defogger spion juga nih. Tapi sayang nih MID-nya masih pakai model yang sama kayak Glory 580 dulu. Bentuknya simple banget monokrom kayak gini aja. Infonya sebenarnya cukup lengkap sih. Ada indikator pintu individual, ada temperatur luar, ada indikator gigi, speedometer digital, pengukur tekanan ban, sisa jarak berkendara, dan buat naik turunin brightness. Ada trip meter A, ada trip meter B juga, dan ada udah total jam berkendara berapa. Tapi sayangnya hal yang krusial kayak konsumsi BBM justru belum ada di sini. Tapi yang tadi kita sebutin aja udah kehitung banyak banget kan ya. 6. Safety termasuk lengkap. Buat sebuah SUV besar di harga 300 jutaan, fitur safety-nya iAuto termasuk sangat-sangat lengkap nih. Remnya dulu, iya warna kalipernya emang merah, tapi minimal rem depan dan rem belakangnya udah cakram ya dua-duanya. Dan tentunya sistem rem ABS dan EBD juga udah lengkap. Ada stability control yang posisinya ada di tengah kayak gini, plus hill start assist juga yang nahan mobilnya beberapa detik di tanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gasnya. Lanjut, airbagnya ada 2 di depan dan ada 2 lagi di jok depan alias airbag samping. So, ada 4 airbag totalnya. Nice, sensor parkir ada 4 titik di belakang yang sewarna bodi dan ada indikatornya langsung nih di head unitnya. Mantap. Dan kameranya 1 di belakang, 1 di masing-masing spion, dan 1 di depan. So, ini bisa ngasilin kamera 360 derajat kayak gini. Dan kita bisa pilih satu-satu nih mau lihat angle yang mana. Mantap. Cuman emang garisnya statis ya, alias gak muter pas kita putar setirnya. Dan ada dudukan jok ISOFIX di jok baris keduanya. Termasuk lengkap lah ya buat harga segini. 7. Bagasi dan storage. Bagasi iAuto ini udah elektrik ya, dan cara bukanya banyak nih. Bisa pakai remote ini yang tombol paling bawah dan kalian tekan 3 kali. Tada, kebuka. Dan buat tutup lagi tekan 3 kali juga tombolnya. Bisa juga pakai passive keyless entry, jadi kuncinya kita kantongin dulu dan bisa pakai gestur tendangan ke bawah mobilnya. Dan nanti bagasinya bakal kebuka. Dan tutupnya lagi bisa pakai cara yang sama, tapi emang kadang-kadang masih gagal nih gesturnya. Bisa juga langsung klik tombol di bawah pintunya sini, atau bisa pakai tombol yang ada di dalam kabin sini. Nah, bagasinya bibirnya termasuk mengotak, tapi emang kalau dilihat ini jauh lebih sempit dibanding bentuk belakang mobilnya ya. Cuman emang masih cukup lebar kok ini bibirnya, buat masukin koper lebar kayak gini masih gampang. Bibir bagasinya juga kayak mayoritas SUV cukup tinggi dari tanah. Jadi kalau mau masukin barang berat ke dalam, angkatnya jadi cukup PR. Tapi yang enak, bibirnya ini rata sama lantai bagasinya. Jadi kalau mau keluarin barang cukup digeser aja, nggak perlu diangkat-angkat. Detail lainnya, di kanan sini ada lampu halogen dan ada 1 power outlet. Sedangkan di sebelah kiri nggak ada apa-apa ya. Di bawah lantainya ada tempat buat nyimpan parcel shelf-nya nih, mantap. Dan kalau parcel shelf-nya lagi kita pakai, yang di sini bisa dijadiin kompartemen tambahan buat naruh barang-barang. Dan buat kendorin ban serepnya dari sini ya. Ban serepnya ada di bawah mobilnya dan modelnya velg kaleng full size. Oke, kalau joknya lagi dibuka, semua kapasitas bagasinya masih termasuk lumayan nih. Koper medium kita bisa diberdiriin vertikal kayak gini, nice. Tapi koper raksasa kita nggak muat ya kalau semua jok lagi dibuka kayak gini. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok baris ketiga bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Caranya tinggal tarik tali ini dan kalian dorong joknya. Dan kalau udah kayak gini, kita bisa jadi masukin barang yang lebih gede dan tetap muat 1 orang di paling belakang. Kalau dilipat semua, enaknya lantainya rata nih. Jadi kalau mau majuin barang tinggal digeser aja. Dan masukin barang besar kayak koper raksasa kita diberdiriin kayak gini pun gak masalah, masih sangat muat. Nah, parcel shelf-nya bisa kita pasang nih. Fungsinya jelas buat nutupin barang-barang di dalam bagasi supaya gak kelihatan dari luar. Dan uniknya dia, itu disediain kayak gini nih buat cantolin ke headrest depannya. So, bisa full ketutup barang-barang yang ada di belakang sini. Ya, kalau dilihat sekilas emang kurang rapi sih ya kalau kepasang gini di bagian depannya. Tapi not bad lah, jok baris keduanya direbahin atau ditegakin, enaknya masih bisa ketutup full kalau kayak gini. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasinya lagi, jok baris kedua bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Jadi kalau yang kanan dilipat kayak gini, masih bisa buat duduk 2 penumpang di tengah. Nah, kalau dilipat semua, tada, lantainya jadi super duper rata nih, kerennya. Jadi gampang banget kalau kita pengen geser barang ke depan, tinggal didorong gini aja. Dan kapasitasnya kalau udah dibuka semua kayak gini termasuk besar nih. Nice. Dan buat tutup langsung bagasinya disediain tombol ya di atas sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
8. Gimana rasanya? Soal mesin, iAuto pakai mesin 1500cc dengan turbocharger, mirip sama yang 580 yang varian 1.5 turbo dulu ya. Tenaganya 148 HP atau 150 PS dan torsinya 220 Nm. Kurang lebih berarti tenaganya mirip sama CR-V 2000 lah dan X-Trail 2000 yang dulu. Tapi torsinya lebih tinggi ya karena ada turbonya. Sedangkan dibanding Almas lebih tinggi ini tenaganya tapi torsinya di bawahnya. Transmisinya CVT yang ada mode manual 7 percepatannya, tapi di iAuto ini dapat improvement jauh ya dibanding yang di iAuto dulu. Sekarang transmisinya dikasih kode VT5 dan tentunya ini penggerak roda depan ya. So, gimana rasanya? Kalau ngomongin performa mentahnya, akselerasi iAuto ini nggak bisa dibilang spesial sih. 0-100 dalam 12 detikan tinggi, mirip kayak X-Trail kotak dulu lah yang 2000cc yang zaman dulu. Dan kelihatan banget mobil ini cukup struggling di putaran mesin tinggi dan kecepatan tinggi. Kecepatan maksimum yang berhasil kita capai juga termasuk standar banget di 170-an km per jam. Tapi orang beli SUV gini bukan buat dikebut-kebutin sampai kecepatan maksimal sambil gerak-gerik setiap hari kan. Yang penting adalah gimana sih rasanya kalau kita pakai sehari-hari. Nah, dari segi ini baru kelihatan improvement luar biasanya iAuto dibanding di 580 dulu. Kalau kalian nonton review Glory 580 kita dulu, mungkin kalian ingat seberapa beratnya respon awal yang ngasih kesan sangat-sangat lemot di awal begitu kalian injek gas dari diam. Di iAuto ini jauh-jauh berasa lebih ringan. Jalannya dari kecepatan rendah selain lebih responsif, rasanya juga cenderung smooth. Dan enaknya kalau kita nambah kecepatan buat nyusul gitu misalnya, injek gas setengah aja sekarang turbonya jadi berasa. So buat masuk ke 60 atau 80 km per jam gitu bener-bener gampang. Impresif nih, kalau kita bawanya santai, mesin plus transmisinya iAuto ini termasuk relaxing tapi cukup bertenaga. Bahkan nanjak pun yang dulu luar biasa sulit di Glory 580, di iAuto ini sekarang jadi berasa ringan banget. Nice. Nah, catatan, kalau kalian kickdown, karakter CVT konvensionalnya tetap muncul ya, alias respon yang cukup lambat dan berasa beratnya. So, emang buat dibawa agresif, iAuto ini masih termasuk kurang cocok, apalagi kalau kalian bandingin sama SUV besar 500 jutaan. Di sini berasa banget seberapa berat mobilnya, yang ngebuat mesinnya jadi underpower di tarikan dan kecepatan tinggi. Oh, dan transmisinya kalau kalian kickdown terus di gigi D atau gigi S, RPM-nya bakal nahan terus alias ngegerung kayak CVT pada umumnya ya. Nah, kalau habis masukin ke S, kalian geser ke gigi manual, nanti dia bakal mensimulasikan perpindahan gigi. Tapi emang rasanya buatan banget sih. Karakter suspensinya termasuk empuk, so kalau lewatin polusi tidur yang besar, speed bump atau lubang, termasuk enak banget nih. Dan yang kita suka, bunyinya di dalam nggak termasuk kasar. Jadi lebih ke deg-deg-deg-deg kayak gitu. Dan empuknya suspensi ini sebagian juga karena mobilnya yang luar biasa berat sih. Jadi feel jatuhnya kalau habis lewatin polusi tidur yang gede berasa banget berat di depannya. Tapi emang kalau dibandingin sama CR-V, X-Trail atau bahkan Wuling Almas deh, kenyamanannya iAuto ini belum kerasa sampai situ karena suspensi belakangnya yang belum independen. Tetaplah buat SUV besar gini yang harganya 300 jutaan, ini termasuk luar biasa nyaman. Apalagi kalau kalian kombinasiin sama kekedapan suara dari luar dan dari mesin yang termasuk jempolan banget. Dan buat mobil tinggi kayak gini dan berat, handlingnya termasuk mengejutkan loh. Body rollnya berasa sih jelas emang, tapi nggak separah itu di kecepatan rendah dan medium. Apalagi ketahan banget gerakan badan kita sama jok depan yang luar biasa suportif ini. Dan yang kita seneng rasa setirnya. Mungkin ini pertama kalinya kita cobain mobil Cina yang setirnya nggak enteng berlebihan. Bobotnya kerasa pas, nggak terlalu enteng tapi juga nggak berat. So ini ngasih rasa pede lebih dan feel yang lebih mantep pas jalan. Nice. Soal konsumsi sayangnya cukup predictable ya, karena bodinya yang luar biasa berat dan besar ini harus ditopang mesin 150 HP dengan CVT berkarakter konvensional. So buat rute kombinasi kita jalan dalam kota, tol, sering andal nyala pas syuting, dan pas tes performa kita cuma dapat angka konsumsi sekitar 8 km per liter. Sebenarnya sih kalau buat para pemakai SUV besar gini bermesin 2000cc di tahun 2007 sampai 2015 dulu pasti familiar sih sama angka-angka konsumsi gini. So mungkin buat mereka nggak terlalu masalah. Tapi buat yang baru aja naik kelas dari mobil 1500cc non turbo di harga 200 jutaan, atau kayak misalnya dari crossover compact 300 jutaan yang mesinnya 1500cc atau 1800cc tanpa turbo, udah pasti ini berasa lebih boros. Ya anggap aja harga beli mobil di awalnya udah penghematan banget kan. 9. Detail-detail lain. Kayak setiap produk DFSK lainnya di Indonesia, iAuto ini juga udah dirakit lokal alias CKD, tepatnya di pabrik DFSK di Cikande. Dan tentunya iAuto ini juga dapat garansi 7 tahun ya, garansi resmi paling lama di Indonesia. Nice, lanjut kalau buka kap bensinnya bakal langsung kelihatan.
diminta buat pakai oktan bensin minimum RON 92, jadi bisa pakai bensin kayak Pertamax, Shell Super, dan sejenisnya. So, kalau sering dengar orang asal ngomong, mobil turbo mahal, bensinnya harus pakai Pertamax turbo. Well, itu sama sekali nggak bener, terlalu menggeneralisasi. Dan karena ini pakai rem parkir elektrik yang otomatis nyala pas kita matiin mesinnya, jadi biasanya banyak yang bingung nih cara parkir paralel yang harus nonaktifin remnya gimana. Nih, gini caranya. Semua penumpang harus turun dulu dan semua pintu tertutup. Dan seatbelt driver masih harus kepasang. Dan saat mesinnya masih nyala, kalian injek dan tahan pedal remnya dan masukin ke gigi N. Terus kalian tekan ke bawah tombol rem elektriknya buat 3 detik. Habis itu dilepas 1 detik dan tekan lagi tombolnya sampai ada lampu di tombolnya berkedip-kedip. Nah, pas sudah berkedip, kalian langsung matiin mesinnya. Dan mobilnya bisa didorong secara manual buat parkir paralel deh. 10. Kesimpulan review. So, Glory iAuto, siapa yang cocok pakai mobil ini? Well, pasar yang diincar jelas adalah pasar yang sama kayak yang baru-baru ini populer, yaitu yang sama kayak yang didudukin sama Wuling Almas juga, alias buat kalian yang pengen SUV gede, fitur banyak, tapi dengan harga yang cenderung terjangkau. Ya, emang kalau lihat dari segi kualitas bahan atau quality control atau performa mesin, ya udah pastilah iAuto ini nggak sebaik si CR-V Turbo Prestige, nggak sebaik X-Trail Facelift, atau apalagi nggak sebaik si X5 Elite. Tapi dengan harga yang lebih murah sampai 200 jutaan dibanding mobil-mobil tadi, udah sewajarnya lah kalian yang beli ini pun nggak berekspektasi segitunya. Dan iya, dibanding mobil-mobil Jepang harga segini nih, kayak HR-V 15E atau mobil Korea kayak Kia Seltos, udah pasti iAuto ini nggak seirit dan gak se-refine mobil-mobil itu. Tapi kalian harus ingat lagi, iAuto ini lebih murah dibanding HR-V 15E atau dibanding Kia Seltos EX Plus, tapi dapat 2 extra jok, dimensi jauh lebih besar, dan fitur lebih banyak. Nah, makanya ini cocok banget buat mereka yang mau nyicipin rasanya punya SUV besar dan canggih, tapi tanpa harus ngeluarin 500 jutaan dulu. Yes, iAuto emang masih pakai platform yang sama kayak Glory 580 dulu, tapi ini benar-benar lompatan yang jauh dari 580 yang dulu juga. Segala sisinya, mulai dari tampang, fitur, apalagi di mesin dan transmisinya, berasa jauh lebih proper sekarang. Apakah ini pantas dipertimbangkan? Jelas. So, gimana menurut kalian soal DFSK Glory iAuto ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time!